Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Abi Service. Marhaban ya Ramadan ya bagi rekan-rekan dan sahabat YouTube saya yang menjalankan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke rekan-rekan ya, di hadapan saya ini ada sebuah TV LED LG 32 inch ya. Dengan tipenya itu 32LH 500D ya. Nah, ini dengan kerusakan gambar blank ya, teman-teman. Oke. Untuk kasus TV LG yang khusus ini ya, 32LH 500D itu gambar blank, ada beberapa macam faktor ya. Bisa kerusakannya di area tikon, dan bisa juga kerusakan di area cop kupingan, dan bisa juga kerusakan di area settingan ya teman-teman. Jadi sebelum kita membongkar, kita akan set nanti ya teman-teman dengan menggunakan remote ya. Nanti saya akan perlihatkan caranya gimana. Lalu kalaupun masih tetap blank seperti itu, berarti kita harus beralih ke area tikon dan lanjut ke area kupingan ya. Nah, saya akan buka dulu TV-nya teman-teman. Semua frame-nya, frame belakang maupun frame depan saya akan buka ya. Kita akan buka sekalian saja supaya kita lebih mudah nanti dalam memperbaikinya ya. Kalaupun kita set dengan menggunakan remote nanti dia normal, alhamdulillah teman-teman ya. Tapi kalaupun dia tidak mau ya, kita akan lanjut lagi melakukan pengecekan di area tikon dan area kupingannya. Kalau begitu saya akan buka dulu ya frame belakang dan frame depannya supaya kita bisa melihat semua kondisi tikon dan area job kupingannya. Sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like ya, subscribe di komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Oke ya, penampakan mesin bagian dalam seperti ini. Saya sudah buka frame depannya juga untuk melihat data cop kupingannya teman-teman ya. Tuh sudah kelihatan di sini ada ya, atas bawah. Sekarang sebelum kita melakukan pengecekan tegangan di area tikon, baiknya kita lakukan dulu hal settingan ya, yang kita harus lakukan untuk menggunakan remote ya. Jadi sediakan remote yang ori ya. Saya cari dulu remote saya. Nah ini ya. Oke. Jadi nanti caranya saya akan perlihatkan teman-teman sebelum kita melakukan pengecekan lebih dalam ya. Kalaupun tetap dia tidak mau munculkan gambar masih blank, berarti kita harus mengecek tikon. Lanjut kita nanti kalaupun normal di tegangan di retikon, berarti kita sisa mengecek area data cop kupingannya ya. Oke, kalau begitu saya akan coba langsung nyalakan saja dulu teman-teman ya. Kita setting dulu melalui remote ya. Saya perlihatkan dulu kerusakannya teman-teman ya. Saya nyalakan dulu TV-nya. Ya. Oke. Saya matikan lampu penerangan saya dulu. Sudah menyala ya. Untuk belnya. Kita lihat teman-teman ya, tampilan depan ini saya sudah gunakan isolasi juga untuk menahan panel layarnya teman-teman ya. Nah itu ya. Bentar. Ya, gambarnya tidak ada muncul sama sekali ya. Oke, jadi saya gunakan isolasi supaya untuk menahan ini, karena kita akan melihat data cop kupingnya nanti teman-teman kalaupun tidak berhasil ya. Oke, blank ya, tidak ada gambar ya. Oke, kalau begitu teman-teman, saya langsung saja ya. Jadi gunakan remote seperti ini, perhatikan lampu indikatornya di sini. Saya matikan lampu di kamera saya supaya lebih jelas ya. Oke, caranya seperti ini teman-teman ya. Ada dua cara ya. Jadi ini berlaku untuk jenis TV LG tipe 32LH 500D dan tipe 43LH 500D ya. Itu sama saja teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan setting dulu melalui remote ya, apakah bisa. Jadi caranya kita tekan setting seperti ini, arahkan. Kemudian kita tekan 1, 2, 3, 6, 5, 4, 0, 1. Lalu kita tekan view. Ini ya. Oke, kurang cepat. Nah, itu dia teman-teman ya. Sudah restart ya. Kita tunggu startnya. Nah, dia sudah start ya, nyala kembali. Kita lihat tampilan di depan apakah sudah ada gambarnya ya. Saya angkat lagi panelnya. Ternyata masih belum ada gambar teman-teman ya. Tuh. Oke. Kita matikan lagi TV-nya teman-teman.
Bentar ya, geser lagi. Oke, kita matikan lagi TV-nya ya. Kita standby kan. Nah, sudah standby ya, kita start lagi. Ya, sudah menyala ya. Sekarang kita coba set yang kedua ya. Tekan setting seperti ini, lalu tekan 1 2 3 6 5 4 0 2, tekan QV. Kita tunggu ya, restart kembali, lalu kita tunggu startnya ya. Oke, sudah start. Apakah dia sudah muncul gambarnya? Bentar ya, ternyata masih belum muncul teman-teman ya, tuh masih blank ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja melakukan pengecekan untuk area Tikon ya. Saya nyalakan lampu kamera saya kembali. Berarti untuk setting remote tidak mempan ya teman-teman ya. Berarti memang ada permasalahan ya. Oke, kalau begitu saya akan coba nyalakan ampermeter saya. Kita akan cek-cek tegangan ya. Kalau tegangan Tikonnya normal ya, berarti langkah yang terakhir yang kita harus lakukan adalah pengecekan tegangan di area job copingannya ya. Saya letakkan ground di sini saja teman-teman. Kita cek tegangan VCC input. Ini wajib ya, harus ada tegangan 12 volt. Setelah fuse-nya di sini saja teman-teman, kita cek ya, masuk ya. Kemudian saya ambil dulu kaca pembesar saya teman-teman ya. Saya pakai dulu kacamata saya, ini kurang jelas saya lihat juga ya. Kalau saya nyalakan lampu penerangan saya mungkin agak bisa ya. Oke, apakah bisa saya lihat ya? Ya, bisa ya. Oke, kita cek tegangan VGH-nya teman-teman ya. Di sini ada 32 volt. Tegangan AVDD-nya ada 16 volt, sangat normal ya. Tegangan VOF-nya di sini teman-teman minus 0,7, normal ya. Tegangan ini ya teman-teman, GRF-nya ya, ini wajib juga kita tes, 16 volt. Kemudian VRF ya, oke, 1,2, normal juga teman-teman ya. Sekarang kita beralih ke tegangan yang menuju ke area job kupingan ya, adanya di sini. Kita langsung saja tes tegangan TP-nya di sini. Tidak ada tegangan. PDL ini ya, ada tegangan 1 komaan ya teman-teman ya. STV di sini tidak ada tegangan. Kemudian tegangan CPV ya, ini data set kupingan teman-teman ya, untuk data job kupingan ya, ada 2,1 teman-teman ya. Tegangan OE1, OE2 dulu ya, ada OE1. Apakah ada tegangan OE1? Ada ya, 2,2. Oke, lanjut kita ukur tegangan STV-nya teman-teman ya, di sini. STV tidak ada tegangan ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ukur tegangan 3,2-nya di sini. Ada ya, ini 3,2 ya, 4 poin ya. Ya, oke. Ada ya. Kita lanjut cek tes tegangan gamanya ya teman-teman ya, di sini. Ini tegangannya ini biasanya dia semakin naik ya. Kita coba cek di pin sini teman-teman, bisa kelihatan enggak ampermeter saya? Bisa ya. Ini ada tegangan kah? Tidak. Sini ya, 0,7 ada ya. Kemudian terus lagi ke bawah, naik lagi 2,4, terus lagi ke bawah 3,1, naik lagi, terus turun lagi ke bawah 4, turun lagi ke bawah 4,9, turun lagi ke bawah 5, turun lagi ke bawah 7, turun lagi ke bawah 7,5. Normal ya teman-teman ya.
Oke, kita cek tegangan yang paling pinggir di sini teman-teman ya. Tegangan Vcom-nya di sini 7 volt ya, sangat normal ya teman-teman ya untuk area Tikon ya. Yakin dan percaya daerah Tikon ini menurut saya semua tegangan normal ya. Oke, kalau begitu kita akan buka data chop kupingan ya. Kita akan lihat chop kupingan di samping panel ya teman-teman. Saya geserkan dulu ya. Lalu kita akan lihat untuk data chop kupingannya teman-teman serta nomor IC-nya ya. Oke, saya akan geser dulu dan lalu kita akan lihat chop kupingan yang ada di samping sini ya. Ini. Dan yang ini ya. Oke ya, data chop kupingan yang ada di dekat dari Tikon ya. Ini kita bisa lihat teman-teman ya. Cuman kamera saya kurang jelas ya. Jadi kalau teman-teman ingin lihat seperti ini, baiknya kasih kaca pembesar ya. Cuman kamera saya kurang mendukung mungkin ya teman-teman ya. Saya sudah melihat untuk nomor IC-nya ya. Keterangan di chop kupingannya itu teman-teman ya. Saya perlihatkan ya. Bentar ya. Cuman data-datanya aja ya saya perlihatkan ya. Titik poinnya ya. Ya, di nomornya itu teman-teman ada di sini ya. Biasanya di chop kupingan ya ini. Saya akan perlihatkan nanti fotonya ya sekalian ya. Saya akan lihat dulu. Dia punya nomor NT61227H ya. Dan titik poinnya teman-teman sudah saya dapat juga, ini saya perlihatkan ya untuk teman-teman yang ingin cari titik poin dari chop kupingan dataset dari NT61227H. Nah, ini saya dapatkan di Google teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu ya data-datanya nanti kita akan coba ukur, tapi sebelum kita mengukur baiknya dikerik dulu ya titik-titik poinnya. Nanti juga saya akan gambarkan untuk yang lebih besar titik poinnya supaya teman-teman lebih jelas ya. Karena kalau seperti ini kurang jelas ya teman-teman untuk lihatnya ya. Itu agak blur juga teman-teman. Oke, saya coba zoom saya dulu sedikit kalau bisa. Ini agak blur juga ya. Itu ya. Oke, kalau begitu saya klik dulu teman-teman, lalu kita akan langsung aja melakukan pengecekan tegangan di area chop kupingannya. Oke, saya gambar saja seperti ini teman-teman ya. Jadi dia menggunakan IC NT61227H data Google. Saya sudah cari di Google datanya ya, dan kelihatan ya. Saya sudah gambarkan seperti ini aja supaya lebih jelas ya teman-teman ya. Oke, jadi di poin site itu adalah tegangan VGH ya. Dia ada titiknya di sini. Dia ada 8 titik ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Poin VGH-nya ada di sini. Kemudian nomor 2 adalah VGL, poinnya ada di sini sama dengan di sini. Nomor 3-nya itu tidak ada poin teman-teman ya. Di sini saya lihat di data Google pun tidak ada ya. Kemudian poin 4 juga pun tidak ada ya. Kemudian yang kita ada itu poin 5 STPD ya. Nah, di sini. Kemudian 6 STP out itu ada teman-teman ya di atas ya. Ini kan poin yang di bawah yang kita ukur, yang kita lihat ya. Poinnya ada di sini teman-teman ya. Untuk 6 ya, sesuai dengan data Google. Kemudian OE1 poin 7. Kemudian 8 itu adalah poin CPP, dan 9 adalah ini tidak ada poin, cuman ada nilai tegangan ya 7,3, letaknya ada di sini poin 9 ya ini. Kemudian 10-nya ground, tidak ada juga teman-teman ground ya. Oke, sekarang yang kita ukur tadi itu adalah yang tegangan yang ada ya, yaitu tegangan VGH, VGL, kemudian tegangan OE1 dan CPP yang ada di area Tikon yang kita ukur tadi di area sini ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengukur tegangannya teman-teman ya, dan ini saya sudah melakukan pengecekan tegangan. Ternyata jalur yang bermasalah itu atau jalur yang putus itu adalah CPP teman-teman ya, di poin 8 ya. Jalurnya ada di sini, dan ini saya sudah mengerjakannya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya. Ntar kita lebih dekatkan lagi, mungkin bisa lebih jelas. Apakah bisa lebih jelas? Nah, itu kelihatan ya teman-teman ya. Poinnya ini CPP ya, ini saya sudah jumper dengan menggunakan kawat ya. Lalu dia masuknya ke sini teman-teman ya. Poinnya yang ada yang saya perlihatkan tadi yang saya gambarkan ya. Nah, di situ letak titik poinnya teman-teman. Bentar ya. Itu ya, mungkin kurang jelas ya teman-teman ya. Nanti saya fotokan lah
untuk jalur yang saya nyambung. Cara penyambungannya teman-teman ini memang membutuhkan kesabaran ya, jadi hati-hati dalam menyambung, jangan sampai ada yang short. Pastikan kawat, ujung kawat ini tersambung dengan benar ya. Nah, kawatnya seperti ini, nanti saya rapikan ya. Ini dia masuknya ke CPP, poin CPP ya. Nah, dia masuknya di situ. Ntar blur ya. Terus, nah masuknya di sini. Oke, sekarang tinggal kita lakukan pengetesan ya teman-teman ya. Kita akan lihat ya hasilnya setelah saya melakukan penjamperan satu box kawat ya. Pin CPP mengarah ke cop kupingan itu, jalurnya putus sehingga membuat TV ini blank ya teman-teman. Saya akan coba nyalakan TV-nya. Oke, kita tunggu ya, start dulu. Oke, TV-nya sudah start ya. Saya coba angkat panelnya teman-teman ya, kita lihat ya hasilnya ya. Nah itu ya, gambarnya langsung muncul teman-teman. Saya matikan lampu di kamera saya ya. Kita lihat, nah itu sudah muncul, tidak ada sinyal ya. Kita tampilkan menunya dulu teman-teman ya. Nah itu ya, sudah muncul ya. Berarti persoalan TV ini blank ya teman-teman, itu disebabkan jalur cok kupingan pin CPP-nya itu putus ya, bermasalah ya. Dan sedikit juga bocoran teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman sudah melakukan penjamperan seperti itu, hasilnya tetap blank, maka teman-teman lakukan seperti apa yang saya lakukan ya. Kita masuk ke setting kembali ya, kita tekan setting, lalu tekan nomor 123655401, lalu tekan QV. Tunggu lampu indikatornya restart ya, dia standby lalu start kembali. Kalau tetap tidak berhasil, kita beralih lagi ke poin setting yang kedua ya. Kita tekan setting seperti ini, lalu kita tekan 123655402, tekan QV seperti itu teman-teman ya. Dan hasilnya bisa kita lihat, TV-nya ini sekarang sudah normal kembali ya. Nih, tuh ya, sudah muncul, tidak ada sinyal ya. Saya tampilkan menunya kembali. Nah, itu ya. Cukup ya, barangkali demikian dari saya, channel Labis Service. Mungkin kalau penjelasan saya masih ada yang masih kurang jelas, boleh teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.